Di bulan ini kita berbicara mengenai abundant joy dan kita belajar dari Kisah Rasul pasal 2 dan 2 minggu yang lalu saya menunjukkan gambar ini di mana kita berbicara mengenai a path of life gitu ya. The path of life. Tahukah Anda bahwa di dalam setiap kehidupan kita ini ada langkah-langkah yang Tuhan sudah buat dan berdasarkan Kisah Rasul pasal 2 kita melihat 2 minggu yang lalu. Kita tahu hari ini kita ada dimanapun kita berada karena Tuhan yang sudah menunjukkan jalan bagi kita. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Makanya kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Mereka yang ditunjukkan jalan itu mereka mengenal Tuhan Yesus. Caranya gimana? Mereka bertobat, mereka memberikan diri mereka dibaptis dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga akibatnya mereka punya a new lifestyle as a Christian. Mereka bertekun dalam pelajaran, dalam firman Tuhan. Makanya kita nggak bisa habis bertobat, kita diam-diam, kita menjadi the lone ranger gitu ya. Orang yang sendirian di dalam, kita nggak diciptakan untuk sendirian di dalam perjalanan iman kita. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu fellowship satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan berbicara juga melalui teman-teman. Dan 2 minggu yang lalu kita melakukan perjamuan kudus. Tahukah Anda, perjamuan kudus itu adalah waktu kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Saya ambil kesempatan setiap kali bersama dengan keluarga. Ketika kita ambil perjamuan kudus, kita saling tanya, apakah ada dosa? Saya percaya lahir baru itu sekali seumur hidup. Tapi bertobat selama minggu ini, selama bulan ini. Ketika kita ada dosa, kesalahan, disitulah kita meminta ampun dan kemudian kita berdoa bersama. Dan kemudian kita bisa melihat di ayat 43 bahwa signs and wonders, tanda-tanda mujizat itu menyertai orang percaya. Tujuannya apa? Tanda-tanda itu menyertai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat abundant joy. Mereka mengalami sukacita dan mereka mengalami kenikmatan yang dunia tidak bisa berikan. Nah, itu yang kita bicarakan 2 minggu yang lalu dan pertanyaannya seringkali kita tanya ya, ketika kita sudah belajar, this is the path of life ya, berdasarkan Kisah Rasul pasal 2. Nah, pertanyaannya kan di dalam kehidupan kita itu enggak selalu mulus. Kita itu enggak selalu jejek gitu ya. 2 minggu yang lalu bahasa Jawanya jejek gitu ya, mengikuti langkah-langkah dari Tuhan Yesus itu yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Bahkan 2 minggu yang lalu saya buat perbedaan. Kadang-kadang ada orang mengikut Tuhan itu, ada yang benar-benar mau mengikuti jejak Tuhan, ada orang-orang yang hanya mau enjoy the benefits. Benar ya? Dan nggak bisa dipungkiri, bahkan saya atau teman-teman di sini sebagai hamba Tuhan, orang yang sudah mungkin mengenal Tuhan cukup lama, seringkali kita di dalam perjalanan hidup kita ngambil the wrong path. Dan saya percaya kadang-kadang kita juga akan pernah mengambil langkah yang salah. Dan makanya seringkali ada orang yang hidup dalam penyesalan, ada yang hidup dalam guilty feeling, ada orang yang hidup dalam rasa malu, ada orang yang hidupnya nggak bisa mengampuni diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, gimana ketika kita mengambil langkah yang salah itu? Dan jawabannya adalah kembali lagi kita melihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? The path of life itu. Kemudian mengenal Tuhan Yesus itu bicara mengenai kita ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Amin, saudara. Roh Kudus mengingatkan kita tentang apa yang harusnya kita lakukan. Dan kembali kepada new lifestyle ini, Word of God. Kita cari orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang mau berjalan bersama kita. Kita tahu mendukung kita dalam doa dan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, pertanyaan kedua yang seringkali adalah, kalau kita udah tahu kita bisa make wrong direction, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita itu untuk menentukan langkah-langkah kehidupan? Pilihan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan saya senang kalau kita hari ini kita sama-sama mau belajar. Karena itu judul khotbah saya hari ini adalah Who Directs Your Path? Karena kita tahu di dalam kehidupan kita pasti setiap kali kita mau melangkah selalu ada pertentangan di dalam kehidupan kita. Banyak hal dalam setiap keputusan, decisions demi decisions dalam kehidupan kita, keputusan demi keputusan, keputusan untuk sekolah di mana, keputusan untuk menikah dengan siapa, keputusan untuk apa punya anak tahun ini atau enggak, untuk memulai suatu bisnis, dan seringkali kita bisa aja salah langkah dalam mengambil decision. Dan yuk kita belajar dari Raja Salomo dalam Amsal pasal 3. Nah, basically orang-orang itu dalam kehidupannya itu ada 2 hal yang menentukan jalan hidup kita itu, apakah kita percaya pada firman Tuhan, God, atau
pengertian kita sendiri. Nah, saya mau kita teman-teman di sini, yuk baca satu ayat aja, Amsal pasal 3, 2 ayat 5 sampai 6. Buat teman-teman yang di onsite, yuk baca bersama dengan saya. Buat teman-teman yang online, Anda bisa baca atau boleh ketik lah kalau mau gitu ya. Yuk kita baca ya, siap ya? 1, 2, 3. Percayalah dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Nah, saudara, kalau sekilas waktu saya baca ayat ini berulang-ulang. Sudah sejak muda saya pernah baca ayat ini, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Dan saya percaya Anda bukan pertama kali hari ini kita membaca dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Nah, kalau Anda seperti saya, seringkali waktu kita membaca ayat ini sepintas, bunyinya ini kayak gini. Banyak orang melihat ini, beberapa orang mengatakan, oke, pokoknya percaya pada Tuhan, gitu ya. Maka dia akan meluruskan apapun jalan yang kita pilih. Coba. Nah, berapa banyak pernah berpikir seperti ini? At least saya pernah berpikir seperti ini. Pokoknya kamu percaya Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita. Nggak apa-apa, nggak usah pakai protokol kesehatan di zaman-zaman banyak virus ini. Pokoknya Tuhan menyertai orang yang percaya. Asal kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan melindungi dan meluruskan jalan yang kita pilih. Gak apa-apa, tabrak aja. Kadang-kadang kita juga semua gitu, gak semuanya jalan itu mulus. Benar? Ada orang yang percaya, pokoknya kita ini orang percaya selalu disertai oleh Tuhan. Asal kita percaya pada Tuhan, dia itu akan meluruskan. Bahkan di batu-batu di depan jalan itu, pokoknya asal kita percaya Tuhan, nyetir udah. Gak usah buka mata gitu ya. Semua batu-batu disingkirkan. Semua halangan, rintangan, semua tanda-tanda, warning, semua disikat semuanya. Ada orang yang berpikiran kayak gini. Tapi ketika saya mulai bertumbuh dan saya mulai belajar gitu ya firman Tuhan itu, akhirnya waktu saya membaca ini dengan kacamata berbeda, perspektif yang berbeda, yang perspektifnya kurang lebih seperti kayak gini. Nah, kalau kita melihat tadi Tuhan itu sudah menyediakan jalan. Jadi dalam kehidupan ini firman Tuhan itu lengkap. Firman Tuhan itu berbicara mengenai kehidupan kita. Firman Tuhan berbicara mungkin mengenai keuangan kita. Firman Tuhan berbicara mengenai bagaimana kita membangun relationship. Dan ketika saya mulai bertumbuh dan saya bisa melihat bahwa oke, Tuhan itu akan membuat jalan yang terbaik itu menjadi jelas. Yang setuju boleh katakan amin. Karena Tuhan sudah memulai jalannya. Tuhan sudah membuka jalan-jalannya. Dan ketika kita percaya dengan segenap hati, ini yang pengertian kita. Jika kita percaya, makanya kata percaya dalam bahasa Inggrisnya itu trust. Bukan cuma sekedar, asal aku percaya Tuhan, Tuhan pasti melindungi aku. Asal aku percaya Tuhan, gue bisa dengan apapun, careless dan lain sebagainya, reckless, gak perlu bertobat. Karena Tuhan pasti melindungi kita orang percaya. Tapi saya melihat ini dengan kacamata ketika kita percaya dengan sepenuh hati, menolak untuk bersandar pada pemahaman kita yang terbatas. Tahukah Anda bahwa pemahaman kita itu terbatas? Tahu nggak ya? Gitu ya. Otak kita ini terbatas, wawasan kita terbatas, pengalaman kita itu terbatas. Tapi ketika kita dengan keterbatasan kita, ayat ini berbicara, kita menyerahkan semua aspek hidup kita itu dan hidup baginya, saya percaya bahwa jalan yang terbaik akan menjadi sangat jelas dan dia akan menuntun dan melindungi kita. Tulis di chat box, amin. Yang di sini katakan amin. Nah, contoh, kadang-kadang pemahaman kita itu terbatas. Gak semua kita pernah baca Alkitab dari awal sampai akhirnya. Dan kita gak bisa mengerti semuanya. Saya pasti sadar. Jadi pasti ada ayat-ayat yang kita itu gak ngerti. Tapi waktu kita melakukannya, kita menjadi ngerti. Benar ya kadang-kadang. Nah, waktu kita bisa melakukannya, waktu kita mulai melangkah, pemahaman kita yang terbatas itu akan menjadi jelas. Contoh, kita percaya bahwa kita minggu depan kita akan sama-sama berdoa untuk leap of faith offering. Enggak gampang untuk memberikan persembahan khusus. Dan seringkali pemahaman kita yang terbatas itu mengatakan gini, oh iya ya, kamu memberikan persembahan khusus kepada Tuhan di awal tahun, itu untuk nyuap Tuhan. Supaya aku diberkati 100 kali lipat, 10.000 kali lipat, 1.000 kali lipat.
Pemahaman kita kayak gitu, oh iya berarti kamu pengen diberkati. Tapi waktu kita mulai berjalan kita mengerti, oh iya ya, waktu kita melangkah kita ngerti bahwa ketika kita memberikan yang terbaik gitu ya, ketika kita memberikan dengan segenap hati, bukan untuk nyuap Tuhan, tapi Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, ketika kita mulai sadar bahwa ketika kita prinsip menabur, kita menabur di tanah yang subur, kita kadang, oh iya ya, aku mau support pekerjaan Tuhan. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang kita akan makin ngerti. Ada begitu banyak firman Tuhan yang awalnya kita nggak ngerti. Tapi waktu kita bisa mulai, pemahaman kita yang terbatas ini akan dibuat semakin jelas. Saya tahu, nggak semua kita ngerti segala sesuatu. Pemahaman kita terbatas, tapi ketika kita mau trust di dalam firman Tuhan, waktu kita mulai percaya kepada Tuhan, kita akan bisa melihat maka jalan yang makin jelas dan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menuntun. Dan kita akan sadar, oh iya ya, seringkali pemahaman kita ini mengatakan, oh iya ya, Tuhan kan nggak butuh sebenarnya pemberian kita. Kadang-kadang pemahaman kita, iya benar. Tapi dengan waktu kita mulai memberikan yang terbaik pada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sedang meluputkan kita dari ketamakan kita, dari keserakahan kita. Amin, saudara. Waktu kita bisa menabur bagi orang lain, punya generosity, Tuhan itu sedang melepaskan kehidupan kita dari dosa mamon dalam kehidupan kita, supaya kita punya hati yang generous, yang belajar dari firman. Waktu kita mulai trust dan kita mulai melakukannya, di situ apa yang tadi samar-samar menjadi lebih jelas. Nah, kadang-kadang pengalaman kita itu terbatas. Berapa banyak di sini yang single? Kadang-kadang kita ngomong, ya aku nggak harus pacaran berkali-kali. Aku udah mencoba semua relationship nggak work out. Aku ketemu di gereja, ketemu di iCare, ya nggak jadi juga gitu ya. Habis itu aku udah dikenalin sama om, sama tante. Setiap kali Imlekan, setiap kali hari raya ditanyain kapan kawin dan lain sebagainya. Tiap kali ada acara keluarga ngumpul ditanya. Dan akhirnya puji Tuhan aku ketemu teman gitu ya, dikenali dari temanku. Bahkan ada yang mengatakan aku dikenalin mungkin justru lewat online, orangnya baik-baik loh gitu ya. Dan mulai dengan pengalaman kita yang terbatas, kita melihat iya ya, kita menjadi takabur gitu ya. Orang ini baik loh. Dibanding orang gereja, dia nggak beragama sama loh. Dia beda aliran tapi kok lebih baik. Nah, disitulah kita mulai goyah. Padahal prinsip firman Tuhan mengatakan jadilah pasangan yang seimbang. Apalagi kalau biar, jangan, nggak usah lah, nggak dikonseling, nanti semua orang tahu, hanya kamu dan aku yang tahu. Dalam mulai sembunyi-sembunyi, mulai mojok, dirahasiakan relationship-nya. Padahal kita tahu di dalam multiple of counselor, di situ ada rasa aman. Bahkan kadang-kadang kita terseret, transferin dulu dong gua, lu tahu kan gua kaya, kan di sosial media ya pernah, sounds familiar kalau ada pernah melihat sebuah movie gitu ya. Kadang-kadang kita itu terjebak menjadi orang yang bucin, sudah jadi budak cinta tanpa sadar. Hanya gara-gara teman-teman yang lain yang sebelumnya itu nggak pernah cocok, tapi akhirnya ketemu dan orang ini baik banget. Kita mengabaikan semua prinsip firman Tuhan. Jangan melakukan premarital sex, jangan sampai kita itu nggak mau di counseling, jangan sampai kita menjadi pasangan yang tidak seimbang, bahkan kita kompromi segala macam dan kita mengalahkan emosi kita, pengalaman kita dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah jelas, sudah ditunjukkan. Tapi kadang-kadang hidup kita kalahkan firman Tuhan itu berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pemahaman kita, atau emosi kita. Bahkan kalau Anda lihat ada orang yang pernah mengkhianati Anda, berbuat dosa terhadap Anda, bahkan Anda mengatakan menyakiti hati Anda, firman Tuhan mengatakan apa? Ampunilah mereka, tapi dalam hati kita kok enak ya, firman Tuhan itu nggak masuk akal. Waktu aku ngampuni kok enak, dia udah berbuat salah, sudah memfitnah saya, sudah mengatakan hal yang nggak benar, aku harus ngampuni. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa waktu kamu mengampuni itu bukan untuk mereka. Kok nyimut gitu ya bahasa Jawanya gitu ya. Kok enak mereka itu. Udah salah memperlakukan orang semena-mena, tiba-tiba diampuni. Tapi Tuhan mengatakan ketika kamu mengampuni, itu bukan buat mereka, tapi untuk kami supaya kamu bisa melepaskan, bebas dari segala belenggu, bebas dari para pendakwa-pendakwa yang membuat engkau sakit hati. Seperti 2 minggu saya katakan, ketika engkau benci orang, engkau mengingat. Ada ngomong benci tapi curi-curi ngeliat sosial medianya gitu ya. Benci tapi rindu juga gitu. Nah, sama.
seringkali dalam kehidupan kita nggak mau mengampuni sehingga kita terbelenggu. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika pemahaman kita terbatas, emosi kita terbatas, pengetahuan dan pengalaman kita terbatas, tapi kita tetap turut firman Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, jalan yang tadinya sama-sama akan terjadi, terlihat lebih jelas di dalam kehidupan kita. So, divine direction begins with trust God wholeheartedly. Amin, saudara. Jadi kalau kita mau jalan kita itu divine direction, punya arah yang benar, dimulai dari trust God wholeheartedly. Jangan setengah-setengah. Yuk kita belajar lagi dari tokoh ini. Siapa sih yang nulis kitab Amsal ini? Yaitu Raja Salomo. Waktu Petrus khotbah, dia khotbah di serambi Salomo. Dia quote dari perkataan dari Daud. Salomo ini anaknya Raja Daud. Dan kita bisa melihat di sini. Saya akan lihat dalam 3 hal ini. Kata dari Amsal pasal 3 ayat 5-6. Yang kata yang dipakai percayalah itu trust in the Lord itu dari kata aslinya itu bahtah. Artinya percaya, kemudian berbaring tertelungkup tanpa daya. Jadi benar-benar lean gini ya, kayak orang yang benar-benar kalau aku nggak ada yang nyanggah ini, aku benar-benar helpless. Dia rentan, vulnerable. Arti kata trust in the Lord, trust itu bahtah itu adalah merasa aman, bergantung sepenuhnya. Dan ini yang saya mau katakan, Raja Salomo ketika dia pertama kali dia diangkat menjadi raja, dia bisa melihat waktu raja ini, cara dia mengambil keputusan waktu hari dia dilantik. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7-10. Di sini kita bisa melihat bahwa waktu itu benar-benar surga terbuka. Waktu pentahbisan bait suci, waktu dia diangkat. Dan Anda harus tahu ini adalah doa seorang yang umurnya 20-an. Waktu itu 20-an sudah punya membangun istana raja. Dan Anda harus tahu bahwa dia menjadi raja yang terkenal sampai Ratu Sheba aja sampai ngelihat kepada dia. Wow, hikmatnya, excellence-nya itu luar biasa. Apa yang dilakukan waktu awal memerintah dia? Kalau Anda baca seluruh kitab raja-raja itu, dia dikatakan di sini, hey, dari ayahmu, karena ayahmu sudah mengajarkan engkau. Dan dia mengatakan di sini bahwa aku sudah melihat dari kehidupan Raja Daud, aku bisa melihat dari kehidupan ayahku, bagaimana Tuhan itu menjaga dan melindungi. Dan adalah janji Tuhan yang mengatakan kepada Daud, kalau Anda tahu perjanjian Daud di dalam Mazmur 89, Tuhan itu yang akan mengokohkan ketika mereka terus berjalan. Dan kita melihat di sini, di awal dari memerintah Salomo, dia nggak minta apa-apa, dan dia minta sama Tuhan. Dengan kata lain, dia berkata, Tuhan, pengetahuanku terbatas, pemahamanku terbatas, pengalamanku terbatas. Mungkin emosiku masih labil karena ini baru memerintah. Tapi yang dia minta sama Tuhan, maka berikanlah kepada hamba-Mu hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu. Dia nggak minta apa-apa, tapi doanya dia itu berserah. Tuhan, aku mau trust you. Aku mau tahu bahwa aku ini nggak sanggup. Dengan kekuatanku, dengan pengalamanku, dengan hikmatku, aku nggak sanggup. Aku minta hati yang membedakan antara baik dan jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Dan kita tahu bahwa Salomo adalah raja yang paling berhikmat. Yang dia lakukan adalah mengadili 2 orang ibu yang mengaku bahwa anaknya itu salah satu dicuri oleh satu yang dengan yang lainnya. Itu ceritanya panjang dan kita bisa melihat kebijaksanaan Salomo ini luar biasa. Nah, tapi karena dia berserah penuh kepada Tuhan, dia bahtah kepada Tuhan. Dia mengatakan, I trust you. Dengan pengalamanku, aku bergantung penuh dengan hikmat-Mu. Kalau aku nggak bersandar gini, aku bisa jatuh. Tapi Tuhan juga nggak cuma ngasih hikmat itu. Di ayat 13 kita lihat, dan apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu. Tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Tahukah Anda, ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Namun seringkali yang kita kejar itu berkatnya terlebih dahulu. Kita nggak mau kejar hati yang berserah penuh. Kita nggak mau trusting God wholeheartedly. Kita kadang masih bisa distracted. Dan saya mengatakan Anda nggak sendirian. We need more than information.
Kita butuh lebih dari sekedar informasi. Kita butuh dari sekedar common sense di dalam kehidupan. Karena Tuhan memberikan kekayaan, kemuliaan, panjang umur Tuhan tambah-tambahkan. Makanya kita butuh lebih dari sekedar information. Kita butuh lebih dari common sense atau conventional wisdom. Untuk bisa tahu the best decisions. Kita membutuhkan Tuhan. Katakan sama-sama yang di tempat ini, we need God. Yang online katakan di chat, we need God. 1, 2, 3, kita butuh Tuhan, lebih dari sekedar information. Di hari-hari ini, di tengah ketidakpastian dunia ini, kita butuh tidak sekedar informasi, tidak sekedar common sense, tidak sekedar hikmat yang konvensional untuk bisa membuat decision. Kita membutuhkan Tuhan. Nah, kata yang kedua, saya senang di sini. Kata yang kedua itu disebut lean not. Lean not ini sama, mirip. Kata lean itu syau'an, kata bahasa Ibraninya. Itu adalah jangan menopang diri Anda. Jadi dia ngelihat, ini ngatakan jangan. Jadi waktu engkau cari topangan, waktu engkau kayak gini nopang, jangan cari topangan yang enggak kekal. Karena kalau topangan ini enggak kuat atau rapuh, atau Anda berat badan Anda, bayangkan berat badan kita ya kayak gini ya, enggak usah nebak berat badan saya gitu ya. Tapi kalau kita, ya yang kita topang, yang menopang kita itu enggak kuat, kita itu bisa jatuh gitu ya. Jangan dikatakan bersandar, jangan didukung oleh sesuatu yang tidak bisa menopang kehidupan kita. Dan saya mau katakan, Salomo mengawalinya dengan berserah penuh kepada Tuhan. Tapi kita bisa melihat orang yang sebijaksana Salomo. Bayangin, hikmatnya sampai Ratu Syeba pun datang spesial untuk melihat cara hidup pegawai-pegawainya. Sempat mengambil wrong path atau sempat mengambil wrong decisions di dalam kehidupannya. Yuk kita lihat dimulai dari mana. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 di sini katakan. Raja Salomo menjadikan Mesir sekutunya, mengawini putri Raja Mesir. Putri itu dibawa Salomo ke kota Daud untuk tinggal di situ sampai ke istana raja dan rumah Tuhan serta benteng Yerusalem itu segera dibangun. Nih, perhatikan ya, kalau ada negara baru dibentuk atau raja yang baru diangkat, mereka itu akan duluan minta posisi diplomatik. Aku mengakui presiden ini sebagai presiden republik ini. Itu cari dukungan, nggak ada yang salah, saudara. Dan Salomo, dia menjadikan Raja Mesir koalisinya. Menjadikan Raja Mesir ini sekutunya. Siapa yang nggak mau? Dan Raja Mesir itu mau. Siapa? Salomo ini punya hikmat. Dan dia baru jadi raja, dia manggil Raja Mesir ini. Nggak cuma Raja Mesirnya, istrinya juga dikasihkan. Secara hikmat manusia, kalau Anda posisi, Anda mungkin lebih kecil, cari backingan yang lebih besar. Itu wisdom, benar ya, gitu ya. Kalau Anda mau bersekutu atau punya koalisi, gitu ya, Anda cari yang lebih besar dong, nggak mungkin cari yang lebih kecil. Dan Mesir ini besar banget. Tapi yang tanpa sadar adalah kita tahu bahwa selama berperang, Raja Daud itu nggak pernah kalah. Umat Israel nggak pernah kalah. Tapi yang lebih mendalam adalah dari bangsa Israel ini, dari Salomo ini. Dia mulai bersandar pada pengertian. Dan ini awal kejatuhan dan kehancurannya dia. Dia mulai bersekutu dengan Mesir tanpa sadar. Dia bersekutu dengan Mesir yang tadinya musuhnya Mesir. Akhirnya jadi musuh bangsa Israel juga. Dan dia lebih percaya pada kekuatan. Dia lebih bersandar pada Mesir. Enggak dosa. Abu-abu mungkin ya. Dia lebih bersandar, taruh sandar. Kalau aku punya Mesir ini, gak akan goyah kerajaanku. Tapi disitulah kita melihat bahwa dia lebih percaya Mesir, kekuatan Mesir, daripada kepada Tuhan. Dan kita lihat di sini, saya jelaskan, dia gak berhenti di sana. Ayatnya banyak di sini ya. Tapi saya cuma mau jelaskan, ternyata gak berhenti di sana. Dari hati yang bergantung pada manusia, bergantung pada pengertiannya sendiri, ternyata dia nggak stop di sana. Dia mulai mencintai perempuan-perempuan asing. Jadi nggak cuma Mesir, dia mulai berkoalisi dengan Moab, Ammon, Edom, Sidon, Het. Mulai dikuasai hawa nafsu. Ingat ya, mulai dari bersandar pada pemahaman diri sendiri ini bisa menuntun pada hawa nafsu. Dia menuntun sampai akhirnya istri-istri itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nggak langsung menuju maut, tapi jalan hidupnya dia dimulai dari bergantung pada kekuatannya sendiri. Kemudian dikuasai hawa nafsu. Kemudian istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Punya 700 istri, 300 gundik. Jelas hatinya bisa menjauh dari Tuhan.
Karena fokusnya udah terbagi. Yang tadinya fokus to trust God wholeheartedly. Dan kemudian dia apa? Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istri yang mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allah seperti Daud dirinya. Dia mulai kompromi, mulai mengikut Tuhan setengah hati. Yang tadinya bisa trust pada Tuhan ketika dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Hawa nafsu mulai menguasai. Mamon, las mulai menguasai hidupnya. Dan tanpa sadar hawa nafsu ini menarik dirinya. Jadi bukan dia langsung, tapi hawa nafsu yang dia pegang ini mulai menarik hatinya dari Tuhan. Dia mulai kompromi demi kompromi. Dan akhirnya kita bisa melihat dia menyembah ilah-ilah lain. Ini kita bisa melihat hanya di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 11 ayat 1 sampai 5. Dari orang yang hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan, hatinya mulai distracted. Dia mulai menyadari pemahaman sendiri. Kemudian dikuasai hawa nafsu dan istrinya menarik hatinya dari Tuhan, mulai kompromi dan akhirnya menyembah ilah-ilah lain. Dan kita bisa melihat di akhir dari kerajaan, di 1 Raja-Raja 11 ayat 11 kita bisa melihat, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian. Ini loh masalahnya. Dia nggak berpegang pada janji Tuhan waktu dia diangkat bahwa, hey, don't worry, setiap musuh itu bisa dikalahkan. Karena kamu tidak melihat perjanjian dan ketetapanku. Makanya setiap decision di dalam kehidupan kita, yuk lihat apakah ini bertentangan dengan janji Tuhan. Apakah ini bertentangan dengan principles of God. Apakah ini bertentangan dengan law of God. Itu cara kita supaya hati kita nggak dikuasai nafsu, nggak dikuasai lust, nggak dikuasai mamon di dalam kehidupan kita. Karena hati kita ini bisa digoyahkan kalau kita nggak punya prinsip firman Tuhan. Makanya cek. Firman Tuhan mengatakan, ketetapanku, perjanjianku, dan perintahku. 3 hal itu kalau Anda mau ngambil decision supaya Anda tetap teguh. Dari decision yang salah, nasib sebuah bangsa terbelah menjadi 2. Simple ya kelihatannya, hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi membuat Israel terbelah menjadi 2, yaitu kerajaan utara dan selatan, Raja Rehabim dan Raja Yerobeam. Yuk kita lihat di sini. Yang tadinya diawali, lihat gambar ini selanjutnya. Dimulai cuma simple, bersandar pada pengertian sendiri. Bisa jadi pride, bisa jadi kesombongan, bisa juga karena takut. Karena takut aku punya koalisi, aku minta backing. Tapi tanpa sadar stepnya mulai dikuasai hawa nafsu. Menikahi 700 istri dan 300 gundik gitu ya. Dan kemudian hatinya menjauh dari Tuhan. Karena mengikuti hawa nafsu dan mulai mengikut Tuhan setengah hati dan akhirnya menyembah ilah-ilah lain dan kemudian mengalami kehancuran. Bukan berarti langsung maut ketika Anda ngambil salah decision, tapi hidup Anda akan berputar-putar tanpa ada pertobatan. Makanya perlu Roh Kudus yang menolong kehidupan kita. Makanya kita perlu tahu di dalam firman Tuhan ini, waktu kita baca, kalau Salomo orang yang paling bijaksana itu bisa dikuasai oleh pride, fear, and lust, yang bisa punya potensi mengalahkan hikmat dan discernment, pemahaman kita dari Tuhan. Ini slide berikutnya. Pride, fear, and lust ini punya potensi untuk mengalahkan wisdom, discernment, dan insight yang dari Tuhan, yang kita udah baca di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita dikuasai olehnya. Dan karena itu saya yang senang. Yang terakhir kata yang saya mau katakan ada kata acknowledge, akuilah dia, dari kata yadah. Yadah ini mengenal dari pengalaman. Saya senang dikatakan di sini kalau kita lihat Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 terjemahan The Message, dia katakan listen to God's voice in everything you do, everywhere you go. Jadi kita bisa melihat akuilah itu apa sih? Akuilah itu adalah listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. Waktu kita udah salah langkah, yuk kita kembali lagi, listen to God's voice. Di sini peran Roh Kudus untuk mengingatkan kita, bisa melalui words firman Tuhan, bisa melalui fellowship dengan orang-orang percaya, bisa melalui perjamuan kudus kita diingatkan kembali akan dosa kesalahan kita untuk minta ampun dan berdoa. Waktu kita berdoa, kita saling mengaku dosa. Dan disitulah kita bisa move on di dalam kehidupan kita. Karena apa? He is the one who will keep you on track. Firman Tuhan mengatakan bahwa tindakan keep you on track
adalah tindakan yang belum selesai. Dia akan terus memperbarui, memperjelas, sehingga kau makin lama makin jelas tentang jalan kehidupan yang kau sedang tempuh. Setiap kali engkau ngambil decision dan engkau mengatakan, aku lebih memilih firman Tuhan daripada memilih pemahamanku sendiri, pengalamanku sendiri. He will keep you on track. Dan saya senang di akhir hidup dari Salomo, dia tidak tinggal dalam kesalahannya. Ini pesan buat kita semua, mengakhiri ayat terakhir di hari ini dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Sesudah semuanya kupertimbangkan, ini ayat terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Inilah kesimpulannya, saya senang kesimpulan dari Salomo di Pengkhotbah pasal 12. Kalau Anda baca Alkitab secara kronologi, saya senang. 1 Raja-Raja 11, sebelum 1 Raja-Raja 12 kehancuran itu ada Pengkhotbah 12. Saudara. Dia mengatakan gini, takutlah akan Allah dan taatilah segala perintahnya, sebab hanya untuk itulah manusia diciptakan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dunia akan menawarkan berbagai macam cara untuk bisa distract kehidupan kita. Tapi kesimpulan Salomo ini, dia Yesus yang membuka jalan. Takutlah akan Allah dan taatilah segala perintahnya, karena untuk itulah manusia diciptakan. Pertanyaan sebelum kita masuk dalam penyembahan. My question, who directs your path hari ini? Tuhan atau your own understanding? Tanyakan ini buat kita sendiri. Apakah kita percaya pada kehendaknya? Atau kita terus-menerus bersandar pada hikmat pemahaman kita sendiri? Pertanyaan kedua, adakah kesombongan, ketakutan, atau hawa nafsu yang membuat kita salah langkah, mengalahkan wisdom firman Tuhan dalam kehidupan kita? Pertanyaan ketiga, waktu kita mengakui Tuhan, hanya sebagian, aku mengakui Tuhan, hanya ketika melayani Tuhan, atau dalam keluarga, dalam urusan kerjaan, aku nggak mau acknowledge dia. Dalam urusan relationship, is my own. Urusan keuangan, my own. Apakah kita mengakui dia dalam segala jalan? Area mana yang masih sulit untuk kita pegang kembali? Saya berdoa hari ini Roh Kudus yang sama mengingatkan kita semua.